Halo semuanya, selamat datang di channel Yahanedi. Belajar sejarah itu asik loh. Kalian pernah mikir nggak sih gimana dunia modern kita yang super canggih ini bisa terbentuk? Percaya nggak percaya, akarnya itu bermula jauh banget di tengah gurun pasir Arabia, belasan abad yang lalu. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bedah. Jadi gini, ada seorang sejarawan sekaligus ilmuwan NASA namanya Michael Hahart. Beliau ini menobatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa bisa gitu? Ya karena gebrakan beliau itu benar-benar memicu efek domino yang luar biasa besar sampai ngebentuk peradaban, sains, bahkan politik global yang kita rasain hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia gelap sebelum Islam. Coba deh kalian bayangin hidup di era pra-Islam. Seram bro, hukum rimba itu beneran berlaku, dan yang namanya perang antar suku udah kayak rutinitas sehari-hari aja. Nah, pas Islam datang, sistem yang brutal dan kacau balau itu langsung dibongkar habis, terus diganti sama yang namanya persatuan sosial dan keadilan, bener-bener perubahan total. Bayangin aja iklim gurun yang super ekstrim, bikin orang-orang harus bersaing mati-matian cuma buat dapat air dan sumber daya. Dari situlah muncul yang namanya asyabiyah, alias loyalitas suku yang bener-bener buta. Pokoknya kalau beda kelompok, wah langsung hajar. Salah satu contohnya tuh Perang Fijar, yang parah banget dan nguras banyak tenaga. Lanjut ke bagian 2, revolusi sosial pemecah kasta. Kunci utamanya itu ada di konsep tauhid atau keyakinan cuma pada satu Tuhan. Di konteks sosial, ini tuh jadi semacam revolusi masif yang sukses meruntuhkan hierarki dan sistem kasta yang mirip-mirip kasta zaman dulu. Logikanya masuk akal banget sih. Di hadapan Tuhan, derajat semua manusia itu benar-benar sama. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau dipikir-pikir, ini tuh penerapan hak asasi manusia jauh sebelum konsep HAM modern itu sendiri lahir loh. Mulai dari ngebela kaum yang miskin dan lemah, ngangkat derajat perempuan dan anak-anak, sampai ngebangun persaudaraan universal yang sama sekali nggak mandang ras atau kabilah asal-usulnya. Keren banget, Kang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jembatan emas menuju Renaissance. Jadi waktu Eropa lagi nyungsep dan terjebak di abad ke-8, peradaban Islam di timur malah lagi ada di masa keemasannya, kayak di Baghdad dan Cordoba. Pengetahuan ini pelan-pelan ngalir lewat perbatasan di Andalusia dan Sisilia, terus akhirnya memuncak secara dramatis gara-gara interaksi di Perang Salib. Buat gampangnya, anggap aja Perang Salib ini kayak proses berbagi data open source, tapi lewat jalur ekstrim. Pasukan Eropa pulang kampung nggak cuma bawa cerita, tapi bawa manuskrip sains, alat-alat medis canggih, kompas navigasi, sampai teknik arsitektur yang akhirnya mengubah jalannya sejarah benua Eropa. Fakta menariknya nih, tanpa adanya transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ini, era Renaissance dan pencerahan di Eropa itu kemungkinan besar bakal tertunda lama banget. Jadi ya, bisa dibilang gadget dan semua teknologi canggih yang kalian pakai sekarang ini benar-benar berutang besar sama momen bersejarah ini. Bagian keempat, runtuhnya Utsmaniyah, era modern. Tahun 1922, coba kalian catat tahun ini. Ini adalah titik klimaks dari pembubaran kekhalifahan Utsmaniyah pasca Perang Dunia Pertama. Bayangin aja, kekaisaran yang udah 600 tahun lamanya menaungi wilayah Timur Tengah akhirnya runtuh juga. Dulu tuh Timur Tengah dikelola secara regional, nyatu gitu aja tanpa batas-batas negara yang kaku. Tapi pasca 1922, kekuatan kolonial Barat datang, dan mereka literally menggambar batas-batas negara baru cuma pakai penggaris, murni demi ambisi dan kepentingan kolonial mereka sendiri. Dan harga dari keputusan itu mahal banget. Secara historis, peta geopolitik buatan kolonial seabad lalu inilah yang jadi akar paling mendasar dari konflik dan ketegangan tanpa henti yang kita lihat di Timur Tengah hari ini. Ini fakta sejarah yang objektif ya. Dan yang terakhir, bagian kelima, warisan sejarah untuk kita. Kesimpulannya itu konkret banget. Mulai dari hancurnya kasta sosial yang menindas, diletakkannya fondasi sains modern yang jadi cikal bakal gadget di tangan kalian, sampai terbentuknya peta geopolitik global tempat kita berpijak hari ini, semuanya benar-benar berakar dari satu perjalanan sejarah panjang ini. Gila kan efek kupu-kupunya? Hal-hal besar di masa lalu itu resonansinya masih kenceng banget, kerasa sampai detik ini. Nah, dari semua peristiwa epik yang udah kita bahas tadi, mana nih yang menurut kalian paling ngebentuk dunia modern kita sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan komentar. Sampai jumpa di bedah sejarah seru lainnya.